selamat datang di dapur saya. Nama saya Mega dan hari ini kita akan membahas tentang serba-serbi memasak udang goreng mayones. Siapa sih yang gak suka udang goreng mayones? Anak-anak, orang dewasa, semuanya suka dan bikinnya gampang banget. Pasti banyak dari kalian yang udah biasa bikin juga. Nah, di sini kita akan memasak dengan dua cara, satu yang praktis dan satu yang spesial. Selain itu, nanti juga saya akan kasih sedikit resep tentang salad kale yang bikinnya gampang dan enak banget, cocok sama udang mayones. Untuk bahan-bahan, saya udah tulis juga di deskripsi di bawah. Penasaran? Kita lanjut aja masak ya. Ini bahan-bahannya. Udang pastinya lah ya. Terus air, terigu, garam untuk resep praktis yang pertama. Untuk yang kedua agak banyak, telur, maizena, terigu, bawang putih, garam, bawang putih bubuk, cabai. Terigu sama maizena di sini ukurannya sama ya, 50-50 lah pokoknya. Untuk resep yang pertama, praktis banget, murah banget. Garam kita masukin ke dalam air sama terigu, udah gitu aja sih. Tekstur yang dicari nanti jangan terlalu cair dan jangan terlalu kental, tengah-tengah aja. Aduk sampai tercampur semua, mau pakai sendok, pakai garpu sama aja. Untuk resep yang pertama udah gitu aja persiapannya, tinggal goreng. Dan sekarang kita siap goreng. Api harus benar-benar panas. Untuk cek panas, kamu bisa taruh sutil kamu di minyak. Kalau mulai ada buih-buih kecil, artinya minyak kamu udah panas dan kita siap goreng. Nah, yang pertama ini resep yang praktisnya. Untuk resep yang pertama, ketika ngegoreng, dia nggak akan ngerusak minyak karena kita nggak goreng terigu kering kayak nanti resep kedua. Lalu, untuk resep kedua yang agak rempong sedikit, kita bedain bahan-bahan basah dan bahan-bahan kering. Untuk bahan-bahan basah, kita masukin telur sama garam, diaduk. Di sini mau tambah lada, paprika, herbs, pokoknya kalau mau pakai bumbu-bumbu itu dimasukin di telurnya. Kenapa kalau ditaruh di terigu, nanti takutnya pas digoreng dia jadi rada angus atau warnanya jadi kurang begitu bagus. Nah, untuk bahan keringnya itu terigu, maizena, bawang putih powder kita jadiin satu, aduk biar rata. Bawang putih bisa dimasukin ke dalam terigu karena dia nggak akan ngerubah warna. Yang bikin ekstra lagi di sini itu nanti kita bikin chili and garlic oil buat toppingnya. Itu akan ngebedain banget rasanya. Soalnya kalau mayones kadang-kadang suka agak enek kan. Nah, dengan pakai bawang putih yang gurih dan cabai yang agak pedas itu jadi balance banget rasanya. Nah, untuk resep kedua kita atur gimana penempatannya karena langkah-langkahnya udang kita celup ke dalam telur, lalu ke terigu dan baru digoreng. Kadang-kadang saya suka biar praktis, masukin aja dulu semua udangnya ke telur, baru satu-satu dimasukin ke dalam terigu. Masak yang begini nih yang akan ngerusak minyak, soalnya terigunya kan masih serbuk. Jadi ampasnya akan mandek di minyak dan otomatis kita akan susah pakai minyak ini lagi untuk menggoreng yang lain. Makanya kenapa saya bilang resep kedua itu menggunakan tambahan cinta kasih. Karena banyak banget bahan-bahan yang diperluin dan bahkan kita sebenarnya buang-buang minyak. Tapi semuanya pasti ada rasanya. Yang kedua ini rasanya enak banget. Beda sama resep yang pertama. Tanpa mayones pun ini udah enak. Tapi ya karena ujung-ujungnya resep ini adalah udang mayones, jadi ya 11-12 juga sih sebenarnya. Untuk resep kedua juga, saya tumis bawang putih sama cabenya. Ditambahin garam sedikit, digoreng sampai kering. Semuanya udah siap, udah mateng. Nah, kita bisa lihat nih bedanya. Mana ayo yang pakai telur dan mana yang pakai air. Bukan cuma penampakan, rasa juga benar-benar beda. Kalau dimakan udangnya aja sendiri ya. Nah, yang bawah ini pakai telur dan yang atas pakai air. Nah, tadi juga saya ada yang double dip terigunya, ada yang enggak. Jadi yang atas juga tuh yang saya balik, udang dimasukin telur, dimasukin terigu, telur lagi, terigu lagi, jadinya lebih tebal. Kalau yang suka terigunya agak tebal ya bisa lah dilakuin kayak gitu. Nah, untuk yang suka terigu tebal, tapi yang pakai resep pertama yang pakai air, itu nggak perlu ditipis-tipisin ketika kita ngangkat udang dari adonan terigu tadi. Bisa dilihat yang sebelah kiri ini lebih tebal, yang sebelah kanan udangnya masih transparan-transparan sedikit kelihatan. Jadi bener-bener tergantung selera kalian maunya yang mana ya.
Untuk menghidangkannya, mayones bisa dipisah atau digabung tergantung selera aja. Kalau yang suka rasa mayones yang kencang banget bisa digabung. Tapi buat saya pribadi kadang-kadang saya suka dipisah karena saya pengen ngerasain udangnya juga dan nggak mau adonannya terlalu lengket atau basah sama mayones. Saya cobain rasanya enak lah pastinya, udang dan mayones ini nggak akan pernah gagal. Sekarang kita coba yang resep kedua, yang celup telur, ditambahin cabai sama bawang putih goreng untuk toppingnya. Jadi bisa bayangin garing, gurih, agak creamy dari telur plus asam-asam dari mayones. Menurut saya sih ini juara banget. Kita cobain ya. Untuk makannya cocol mayones dulu baru kita tempelin sama cabai-cabainya. Enak banget. Lengkap rasanya, nggak cuma gurih dan asam dari mayones kayak yang pertama. Ini intinya beda level lah ya sama yang pertama. Untuk yang suka mayonesnya digabung, saya saranin kalau pakai resep kedua aja. Kenapa? Karena ini lebih garing udangnya. Jadi nggak terlalu blenyak. Apa sih namanya? Pokoknya kita toppingin sama cabai dan bawang putih goreng tadi. Kalau mau ditambahin parsley atau daun bawang, pastinya jadi tambah cantik dan tambah enak. Bisa dilihat kan? Sekarang saya mau tambahin sayur yang paling praktis aja. Saya lagi ada kale. Nah, kale di sini udah dicuci, tinggal dipakai, praktis banget. Kita mau bikin salad aja. Saya masukin ke dalam wadah, kasih jeruk nipis atau jeruk lemon apa aja, kasih sedikit garam. Lalu kalau ada yang mau ditambahin bawang putih, ditumbuk, di crush. Tapi saya pakai olive oil infused bawang putih aja biar nggak repot. Kasih sedikit aja secukupnya. Kalau misalnya ditanya berapa semana ya, pokoknya kayak setengah sendok teh. Lalu saya tambahin parmesan. Secukupnya juga. Secukupnya kayaknya saya tambahin juga sih ujung-ujungnya. Lalu kita tutup dan dikocok-kocok. Yang kenceng banget biar nyatu semuanya. Selesai semuanya, tinggal ditata. Jadi deh udang spesial mayones dengan taburan cabai dan bawang putih goreng plus salad kale dengan parmesan cheese. Selamat menikmati. Gimana, kalian suka resep yang lebih praktis atau yang spesial? Untuk rasa, saya jamin kalian akan lebih suka yang spesial. Apalagi ditambah dengan salad kale-nya yang seger banget, bener-bener ngelengkapin rasa komposisi dari si udang mayones pedes gurih itu. Tapi kalau misalnya kalian gak ada waktu dan bahan terbatas, nggak masalah, kalian bisa ambil jalan pintas pakai yang praktis. Rasanya enak juga karena mayones dan udang itu pasti enak. Sama persis lah kalau kalian pernah beli di luar, itu sama aja. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.